Jepa adalah makanan tradisional khas suku Mandar di Sulawesi Barat yang terbuat dari singkong atau sagu. Makanan ini memiliki bentuk bulat dan pipih, dengan tekstur renyah di bagian luar namun tetap lembut di dalam. Jepa dimasak dengan cara dipanggang di atas wajan tanah liat yang disebut panjepangan, tanpa menggunakan minyak, sehingga menghasilkan cita rasa alami dari bahan dasarnya. Makanan ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Mandar, baik sebagai makanan sehari-hari maupun dalam berbagai acara adat. Jepa memiliki bentuk yang sederhana namun khas, yaitu bulat dan pipih dengan ukuran yang bervariasi, tergantung pada cara dan besar alat pembuatannya. Permukaannya terlihat sedikit kasar dan bertekstur karena proses. Bagian luar jepa cenderung kering dan renyah, sementara bagian dalamnya lebih lembut dan sedikit kenyal, terutama jika masih dalam keadaan hangat. Warna jepa juga beragam, mulai dari putih ke kuningan jika terbuat dari singkong, hingga kecoklatan jika menggunakan sagu sebagai bahan utama. Ketebalan jepa umumnya tidak terlalu tebal, sehingga memudahkan saat dikonsumsi, baik langsung maupun dengan tambahan lauk. Saat dilipat, bagian dalamnya terlihat lebih padat dan serat dari singkong atau sagu masih tampak jelas. Bentuknya yang simpel namun khas menjadikan jepa mudah dikenali sebagai salah satu makanan tradisional Mandar yang telah diwariskan secara turun-temurun. Jepa di Mandar umumnya terbuat dari singkong karena bahan ini lebih mudah ditanam dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan sagu. Singkong dapat tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah, bahkan di daerah yang kurang subur, sehingga masyarakat Mandar lebih memilihnya sebagai bahan utama pembuatan jepa. Selain ketersediaannya yang melimpah, penggunaan singkong dalam pembuatan jepa juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Mandar. Harga singkong yang lebih murah dibandingkan sagu membuatnya lebih terjangkau bagi semua kalangan, terutama bagi masyarakat pesisir dan pedesaan yang menjadikan jepa sebagai makanan pokok sehari-hari. Dengan memanfaatkan hasil pertanian lokal, jepa berbahan dasar singkong menjadi salah satu contoh kearifan lokal dalam menjaga ketahanan pangan dan mempertahankan tradisi kuliner khas Mandar. Portugis memainkan peran penting dalam memperkenalkan berbagai macam tanaman pertanian termasuk singkong ke Nusantara, di antaranya Maluku dan Sulawesi. Singkong atau Manihot esculenta berasal dari Amerika Selatan, khususnya wilayah Brasil dan sekitarnya. Tanaman ini dibawa oleh bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, ke berbagai wilayah jajahannya, termasuk Afrika, India, dan Asia Tenggara. Setelah menguasai Malaka pada 1511 dan menjalin hubungan dagang dengan Maluku, Portugis memperkenalkan berbagai tanaman dari Amerika, termasuk singkong, sebagai bahan pangan alternatif bagi masyarakat lokal. Maluku menjadi salah satu tempat pertama di Indonesia yang menerima singkong karena peran Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Dari Maluku, tanaman ini menyebar ke Sulawesi dan daerah lain di Indonesia. Singkong mudah tumbuh di berbagai kondisi tanah, termasuk di wilayah tropis seperti Indonesia. Seiring waktu, masyarakat lokal mulai mengolah singkong menjadi makanan pokok, seperti papeda di Maluku dan berbagai jenis kue serta camilan di Sulawesi. Dampak kedatangan singkong. 1. Ketahanan pangan. Singkong menjadi sumber karbohidrat alternatif selain padi dan sagu. 2. Keragaman kuliner. Singkong diolah menjadi berbagai makanan tradisional, seperti kasbi di Maluku dan soko di Sulawesi Selatan termasuk jepa di Mandar. 3. Peran dalam ekonomi. Di beberapa daerah, singkong menjadi komoditas penting dalam pertanian dan perdagangan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Portugis adalah salah satu pihak yang membawa singkong ke Nusantara, termasuk ke Maluku dan Sulawesi, melalui jalur perdagangan global mereka pada abad ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mencoba memberikan klarifikasi keterangan tentang asal muasal sejarah jenis makanan tradisional Mandar berupa jepa.
Sebelum saya masuk menjelaskan apa itu JEPA, terlebih dahulu ingin saya kemukakan bahwa ubi kayu ini atau singkong itu secara umum kita sudah paham dia berasal dari Amerika Latin. Kemudian nanti Portugis dan Spanyol memperkenalkan ke berbagai bangsa, ke berbagai negara di dunia sejak tahun 1558. Itu juga singkong ini, ubi kayu ini masuk ke Indonesia menurut seorang peneliti dari BRIN, Hari Susanto, itu di sekitar tahun-tahun 1500-an. Kemudian ubi kayu masuk ke Mandar. Ubi kayu masuk ke Mandar ini kita tidak tahu persis apakah dibawa langsung oleh orang-orang Portugis, karena kalau dalam catatan sejarah seperti yang saya baca tulisannya Pak Profesor Basri Hasanuddin itu, bahwa orang-orang Portugis ternyata pernah juga berlayar, berdagang di Tanah Mandar. Dia mencari kayu cendana. Jadi mulai dari Donggala, Toli-Toli ke Donggala, kemudian sampai ke Mandar, kemudian di Supa, Pindrang, dia mencari kayu cendana. Mungkin disitulah mereka memperkenalkan atau menanam ubi kayu. Itu walau-walau, itu mungkin ya. Yang kedua, atau orang-orang Mandar yang melakukan penyeberangan ke pulau, karena orang Mandar itu dikenal pelaut, baru dia yang membawa bibit ubi kayu itu datang ke Mandar kemudian ditanam. Itu walau-walau, kita tidak tahu bagaimana yang sebetulnya, nantilah ada yang peneliti sana. Nah, kemudian ubi kayu di Mandar ini memang diperkirakan di sekitar abad-abad ke-16 itu, di tahun 1500-an. Tadi apakah memang dibawa oleh Portugis langsung atau oleh pelaut-pelaut Mandar yang bawa sini. Kemudian sebelum ubi kayu atau JEPA menjadi makanan pokok orang Mandar itu, ada sebetulnya jenis umbi-umbian yang dimakan, dikonsumsi oleh masyarakat Mandar tradisional yang dikenal dengan undo. Saya tidak tahu apa bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya itu undo. Undo adalah salah satu jenis umbi-umbian hutan yang sekarang mulai jarang ditemui di Mandar. Penyebabnya adalah selain karena tergeser oleh lancarnya suplai beras dari wilayah pantai, tumbuhan ini juga sering dianggap sebagai gulma pengganggu pada perkebunan rakyat sehingga sering dibabat atau disemprot dengan pestisida. Undo dikenal dengan nama gadung atau dalam bahasa Latin disebut Dioscorea hispida. Kandungan asam yang dikandungnya adalah asam sianida, HCN, atau biasa juga dikenal dengan asam biru. Asam sianida pada gadung atau undo. Orang yang mengkonsumsi undo yang prosedur pengolahannya kurang tepat dapat mengalami keracunan dengan gejala mual, muntah, bahkan dapat mematikan. Menjelaskan masalah sejarahnya masalah ubi. Ubi bulu namanya itu undo. Pertama, ubi Mandar itu adalah undo yang berbulu sebesar kayak baki-baki yang besar, lebarnya itu dikupas. Ubi itu asal mulanya beracun sebenarnya. Beracun, prosesnya dikupas, setelah dikupas dibelah, dipotong-potong dan direndam selama 3 hari dicampur garam. Setelah itu diproses, diparut dan dibikin seperti ubi. Itulah yang digarap nama ubi JEPA. JEPA lah ceritanya. Jadi sebelum masuk ubi ini, ubi kayu, ada sebelumnya namanya ubi pertama itu ubi berbulu namanya undo. Itulah sejarahnya Pak ubi Mandar. Secara turun-temurun, nenek saya bernama Kassa sempat memproses ubi itu sebelum kami lahir, membawa keluarga kami, orang tua kami memberi makan pertama adalah undo. Karena Mandar itu dalam keadaan susah mencari makanan sebelum akar kayu terbentuk bulat seperti ubi, maka disebut undo. Itulah dulu makanan orang tua kami. Jadi kita sebagai cucu langsung daripada yang mengkonsumsi ubi jalan tinggi atau undo, yaitu keturunan dari Kassa. Nenek kami Kassa turun ke orang tua kami Sumaila, masih sempat kami mengkonsumsi undo itu
selama kelahiran saya 73 saya suka merasakan namanya undo. Sebelum jepa umum dibuat dari singkong, makanan tradisional ini sebenarnya telah ada sejak lama dengan bahan utama yang berbeda, yaitu undo atau buah gadung. Masyarakat Mandar pada masa lalu memanfaatkan undo sebagai sumber pangan utama, karena tanaman ini tumbuh liar dan mudah ditemukan di hutan. Namun, karena undo mengandung racun alami, proses pengolahannya memerlukan teknik khusus, seperti perendaman dan fermentasi, untuk menghilangkan zat berbahaya sebelum diolah menjadi jepa. Seiring berjalannya waktu, singkong mulai diperkenalkan dan lebih dipilih sebagai bahan utama karena lebih aman, mudah diolah, serta memiliki rasa yang lebih netral, sehingga menggantikan penggunaan undo dalam pembuatan jepa tradisional Mandar. Kata jepa muncul bukan berasal dari makanannya. Makanya bahasanya Mandar, memang orang bahasa Mandar ada kata jepa. Jepa itu jepit. Menjepit. Jepit. Menindis ya. Menindis, jepit, menjepit, menggilas, semua sama, gilas, jepit, menindis. Yeah. Manusia digilas dengan mobil itu namanya jepa, jepa juga. Nah ini Pak, begini, saya kasih jelaskan sedikit. Nah, kalau bahasa Baladipa dengan Majene, kota Majene itu namanya jepa. Tapi masuk ke daerah Senda itu namanya teles. Ya perbedaannya, tapi makanannya sama, prosesnya sama, bahannya sama, tapi perbedaan bahasa saja. Tapi kalau masalah teles, saya tidak bisa jelaskan karena mereka itu penjelasannya cuma menabur saja begini dikatakan kue teles. Nah, kalau kita ini di sini menggunakan bahasa jepa, jepit. Kalau di daerah Sendana saya menggunakan bahasa teles. Kita angkat satu lemari. Terus kita turunkan di jepikan, jepa juga. Jepa namanya. Oh ya, betul. Jadi itu contoh-contoh kalimat yang betul. Jepa kalau acil kaki dan jepi itu. Nah, itu yang perlu di kata bakunya kuncinya di sini. Kata jepa itu semua umum bisa pakai dari bentuk manapun. Satu sisi ada kecelakaan, bahasa jepa kalau dijepit hancur. Dalam proses kerja seperti apa, kalau memang namanya hancur itu namanya jepa, jepa istilahnya itu. Ya, makanya saya bilang jangan sampai ini sempit maknanya jepa yang disebut nanti jepa pada saat makanan jepa itu disebut. Kalau jepa yang ada kelapanya saya rasa bisa jiwa bertahan sekitar 3 hari ya, 4 hari. Ada keras. Ya keras. Oh bukan persoalan basinya, tidak layak dimakan. Tidak ada basinya Pak. Oh tidak. Itu jepa tidak ada basinya. Tapi kan ada campuran kelapanya nih. Hah? Ada campuran kelapanya. Enggak basi. Cuman karena kerasnya. Keras. Tapi prosesnya makannya kalau orang pintar kan ada 2 cara makannya, makan langsung dengan menggunakan ikan kering, dengan makanan direndam pakai itu apa sayur kacang. Oh, itu kalau sudah dingin keras itu cara mengakalinya dicampur dengan pakai sayur kacang hijau. Oh iya. Itu sayurnya sayur hangat sih. Hangat. Kalau sayur dingin juga enggak lembek. Bisa juga. Oh, bisa juga. Tapi lebih sedap kalau panas-panas. Tidak kayak penjual misalkan tidak laku ceritanya Jepang. Dikukus kembali dengan Pak Jepangan. Biar tidak pakai Pak Jepangan lagi, dikukus saja, tapi dipanas. Iya, maksudnya pakai alat apa itu Pak Jepangan anunya, alat kukusnya? Kukusnya pakai itu, dandangan saja. Oh, dandang di. Iya, itu. Nggak usah lagi pakai pengukusan ini. Tidak usah lagi. Yang tidak tahan itu yang pakai gula merah. Jepa pakai gula merah. Kan ada beberapa jenis semua orang bisa beli itu udah kan. Iya. Tapi yang dasarnya jepa semua. Bisa dibikin Pak dari stainless, dari apa saja aluminium, tapi rasa beda. Kalau mau nikmat rasanya, kita menggunakan periuk itu terbuat dari tanah liat, Panjepangan terbuat dari tanah liat. Iya. Rasanya beda Pak. Semua modelnya jepa tapi beda rasa. Kalau dari tanah liat saya pilih dari tanah liat. Tapi pernah dicoba memang juga. Orang coba. Biasa Pak, biasa kalau kami hidup di kota mau makan jepa beli ubi. Kami menggunakan itu. Teplong apa? Bajang apa tidak sama Pak. Atau cepat hangus kira-kira ya? Iya, cepat itu. Lain rasa, lain merah. Kira-kira warna yang tepat yang layak dimakan kalau jepa dimasak itu apakah hitam-hitam atau bagaimana warna sebenarnya ya? Kalau itu betul mau matang Pak, dia itu agak kemerah-merahan di tengahnya.
pinggirnya putih. Pinggirnya putih. Nah, tapi kalau bilang mau keras betul, istilahnya bahasa Mandar lombe, ya dia harus hitam. Kak, ada yang suka kamu kalau Hitam begitu. Kalau tapi ada juga yang suka padi. Ada. Suka. Agak itu yang apa namanya? Yang hangus. Oh, yang hangus. Yang hangus itu Maksudnya enak. apanya nah? Pahit gitu. Enak. Pahit gitu ya. Tidak pahit kan ini ubi manis. Iya, iya. Itu ubi manis, Pak. Ini jenis ubinya itu bagaimana itu Pak? Tadi bilang yang putih bagus, tapi kalau tidak ada yang kuning tidak apa-apa juga. Kalau yang kuning jarang terpakai seperti pakai jepa tuh, kalau tidak ada ya harus dipakai juga. Nah, Rotan pun betul. jadi, kalau tidak ada akar rotan pun jadi. Ya, ya, betul. Tapi yang lebih bagus nikmat adalah ubi putih. Ubi putih. Nah, Ya. ubi putih. Kalau jepa itu istilahnya kalau kita orang Mandar yang musim yang saya dapat dulu kan masih susah beras, di mana-mana ada acara pasti makanan pokok yang disajikan adalah jepa atau jenis ubi yang lain, apakah dimasak biasa saja. Nah, yang disajikan adalah makanan pokok jepa, karena kita kan belum mengenal beras pada waktu itu susah dalam posisi kita. Nanti di dunia modern seperti sekarang ini kita sudah merasakan banyaknya beras yang sudah diproses, sehingga kami ada makanan selingan sampai sekarang ya. Terus terang saya tuh merasa sakit kalau tidak makan jepa 1 hari, 2 hari, 3 hari sakit. Cara membuat makanan tradisional khas Sulawesi Barat, yakni jepa, pertama-tama adalah persiapan bahan singkong dan kelapa. Singkong daging berwarna putih dan kelapa tidak terlalu muda dan tidak tua. Kemudian alat yang digunakan dalam proses pembuatannya antara lain panjepangang dan palu yang keduanya terbuat dari tanah liat. Terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah singkong dikupas dan dibersihkan dengan air bersih sebanyak 2 kali hingga benar-benar singkong menjadi putih bersih. Itu tidak diganti-ganti airnya. 2 kali Pak bisa. Oh, 2 Cuma Ian itu yang 2 kalinya terakhir ini bersih. Setelah singkong benar-benar bersih, baru diparut hingga selesai. Hasil parutan dimasukkan atau dibungkus dalam sebuah wadah baik kain atau karung, selanjutnya diperas atau diepe, untuk mengeluarkan dan membuang kandungan air parutan hingga menyisakan ampas parutan singkong yang kering. Selanjutnya, mempersiapkan bahan lainnya yakni kelapa. Kelapa diparut dengan menggunakan parutan khas Mandar yang disebut pikelu. Setelah kelapa diparut, kemudian ampas singkong dicampur dan diaduk secara merata dalam wadah menjadi satu adonan. Setelah tungku atau palu dipersiapkan dan menyalakan api, panjepangan dinaikkan di atas palu, terlebih dahulu agar sudah panas sebelum adonan dinaikkan. Setelah panjepangan sudah panas, adonan mulai dinaikkan dengan menggunakan 1 sendok nasi, dengan cara ditabur serta diratakan menyesuaikan lingkaran panjepangan. Proses pembuatan jepa menggunakan 2 panjepangan dilakukan dengan metode bersusun agar matang secara merata. Pertama, adonan jepa dituangkan ke dalam panjepangan pertama, lalu diletakkan di atas palu hingga matang. Setelah matang, panjepangan pertama diturunkan sementara. Selanjutnya, panjepangan kedua yang sudah berisi adonan dinaikkan ke palu untuk mulai dipanggang. Sebelum panjepangan pertama dinaikkan kembali dan ditempatkan di atas panjepangan kedua, bagian atas panjepangan kedua diberi alas daun pisang. Hal ini bertujuan agar bagian bawah panjepangan pertama tidak langsung bersentuhan dengan adonan, sehingga mencegah noda hitam akibat arang yang menempel. Dengan teknik bertingkat ini, jepa dapat matang secara merata baik di bagian atas maupun bawah, menghasilkan tekstur yang sempurna. Demikianlah keberadaan makanan tradisional Mandar, Sulawesi Barat, yang dikenal dengan nama jepa. Hingga saat ini, jepa tetap bertahan dan masih dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Mandar sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Makanan ini bukan sekadar panganan,
tetapi juga warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun, mencerminkan kearifan lokal serta tradisi yang terus dijaga. Sama kacang Dari hijau. generasi ke generasi, Jepa tetap menjadi simbol kehangatan dan kebersamaan, dinikmati oleh semua kalangan, baik yang muda maupun yang tua. Semoga keberadaan Jepa terus lestari dan tetap menjadi bagian dari identitas kuliner Mandar yang kaya dan berharga. Diri di